Pernah nggak sih kalian pengen banget sesuatu, tapi rasanya kok susah banget buat didapetin? Mungkin mobil baru, liburan ke luar negeri, atau bahkan ya sekedar ganti HP. Kalau ya, selamat! Kalian sebenarnya udah kenalan langsung sama masalah paling mendasar di ilmu ekonomi. Hari ini, kita bakal bedah tuntas kenapa sih kita nggak bisa punya segalanya, dan apa solusinya. Oke, kita mulai dari hal yang gampang. Coba deh luangin waktu beberapa detik, pikirin 3 hal yang paling kalian mau saat ini. Anggap aja uang bukan masalah. Mungkin gadget keluaran terbaru? Atau jalan-jalan ke tempat impian? Apa aja? Udah dapat? Dah, simpen dulu 3 keinginan itu di kepala. Oke, sekarang kita balik ke dunia nyata. Bandingin daftar keinginan tadi sama apa yang beneran kita punya sekarang. Duit di dompet, waktu luang, energi, gimana? Kelihatan kan? Ada jarak yang lumayan jauh di antara keduanya. Nah, jurang pemisah antara keinginan dan kenyataan inilah yang jadi titik awal dari semua pembahasan ekonomi. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngasih nama buat masalah ini, terus kita cari tahu penyebabnya, lalu kita bedah apa aja sih yang kita butuhkan, alat apa yang kita pakai, dan terakhir, gimana caranya barang-barang itu jadi berguna buat kita. Yuk, langsung kita mulai aja. Perasaan pengen ini itu tapi kok dananya terbatas yang kayaknya kita semua pernah rasain ini, ternyata ada istilah resminya loh dalam dunia ekonomi. Yap, namanya adalah kelangkaan atau scarcity. Gampangnya gini, mau kita nggak ada habisnya, tapi sumber daya buat mewujudkannya, entah itu uang, waktu, atau bahan baku, pasti ada batasnya. Percaya atau enggak, seluruh ilmu ekonomi itu pada dasarnya cuma nyari cara buat ngakalin masalah kelangkaan ini. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh. Misalkan, satu daerah butuh 10 ton gas LPG buat masak sebulan, tapi ternyata stok yang ada cuma 8 ton. Nah, kekurangan 2 ton itulah yang namanya kelangkaan. Angkanya mungkin kelihatan simpel, tapi dampaknya ke kehidupan sehari-hari bisa luar biasa. Terus, kelangkaan ini datangnya dari mana sih? Apa jangan-jangan ini emang udah takdir? Ternyata ada beberapa faktor utama yang jadi biang kerok kenapa sumber daya kita tuh selalu terasa kurang. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, soal geografi. Sumber daya alam itu nggak tersebar rata kan? Ada negara yang kaya minyak, ada yang enggak. Kedua, pertumbuhan penduduk. Makin banyak orang, ya makin banyak perut yang harus diisi. Ekonom Thomas Malthus udah ngingetin ini dari dulu. Ketiga, kapasitas produksi kita juga terbatas. Keempat, beda negara, beda teknologi. Jadi efisiensinya juga beda-beda. Dan yang terakhir, jangan lupa ada bencana alam yang bisa bikin sumber daya lenyap dalam sekejap. Oke, jadi kita tahu kelangkaan itu nyata dan penyebabnya macam-macam. Terus gimana dong cara kita menghadapinya? Jawabannya, kita harus memilih. Dan biar bisa milih dengan bijak, kita harus paham dulu nih, apa aja sih yang sebenarnya kita mau? Karena ternyata nggak semua kebutuhan itu sama pentingnya. Nah, para ekonom udah bantu ngelompokin kebutuhan kita biar lebih gampang. Dilihat dari intensitasnya, ada kebutuhan primer yang wajib dipenuhi kayak makan, sekunder biar hidup lebih enak kayak punya meja kerja, dan tersier yang sifatnya mewah. Dilihat dari waktunya, ada kebutuhan sekarang yang mendesak, ada buat masa depan kayak nabung kuliah. Ada juga kebutuhan jasmani kayak olahraga, dan rohani kayak dapat kasih sayang. Terakhir, ada kebutuhan buat diri kita sendiri atau individu, dan ada juga kebutuhan sosial yang kita nikmati bareng-bareng kayak rumah sakit. Oke, kebutuhannya udah kita petain. Sekarang, alat apa sih yang kita pakai buat memenuhi semua itu? Sebenarnya jawabannya simple, cuma ada 2 jenis. Ada yang namanya barang. Ini semua benda fisik yang bisa kita pegang, lihat, dan rasakan. Contohnya ya motor, makanan, baju. Terus ada jasa. Ini layanan atau tindakan yang nggak kelihatan wujudnya, kayak konsultasi dokter atau pas kita lagi diajarin guru. Keduanya ini saling melengkapi buat memenuhi kebutuhan kita. Nah, yang seru, hubungan antar barang ini macam-macam juga. Ada yang namanya barang komplementer, alias barang pelengkap. Contohnya mobil sama bensin. Punya mobil, tapi nggak ada bensin, ya nggak guna kan? Di sisi lain, ada barang substitusi atau pengganti. Dulu orang pakai mesin tik, sekarang hampir semua udah digantiin sama komputer. Oke, kita udah sampai di bagian akhir dari teka-teki ini. Pernah nggak kepikiran, kenapa sih sebuah benda itu bisa berguna buat kita? Dalam ilmu ekonomi, ini disebut utilitas atau nilai guna. Sebuah benda itu nggak otomatis berguna loh, dia dibuat jadi berguna lewat 4 cara ini. Yang pertama, kegunaan bentuk.
Bayangin aja kayu gelondongan di hutan. Buat kita mungkin nggak terlalu berguna. Tapi begitu kayu itu diubah bentuknya jadi meja atau kursi, nilainya langsung naik drastis. Kedua, ada kegunaan tempat. Pasir di gurun atau di dasar sungai mungkin nggak ada harganya. Tapi coba deh pasir itu dipindahin ke toko bangunan di tengah kota, langsung jadi bahan bangunan yang penting dan berharga. Ketiga, ada kegunaan waktu. Punya payung itu biasa aja kalau cuaca lagi cerah. Tapi begitu hujan deras turun, payung itu jadi penyelamat. Nah, tabungan kita juga gitu. Nggak terlalu berasa gunanya pas lagi nabung, tapi begitu waktunya bayar kuliah, baru deh kerasa pentingnya. Dan yang terakhir, kegunaan kepemilikan. Komputer canggih yang dipajang di etalase toko itu nggak ada gunanya buat kerjaan kita. Dia baru benar-benar berguna setelah kita beli, jadi milik kita, dan kita bawa pulang. Jadi bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan, itulah 4 kunci yang mengubah benda biasa jadi sesuatu yang berharga. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini kembali ke satu ide utama. Seperti yang dibilang ekonom Lionel Robbins, kelangkaan itu udah jadi bagian dari takdir kita sebagai manusia. Ini adalah pertarungan abadi antara keinginan kita yang gak ada batasnya dan sumber daya kita yang terbatas. Dan pertarungan inilah yang memaksa kita untuk terus-menerus membuat pilihan setiap hari. Sebagai penutup, coba deh kita balik lagi ke daftar keinginan yang tadi kalian buat di awal. Mungkin salah satunya ada yang terasa kayak kebutuhan sekunder buat kalian. Misalnya, langganan internet super cepat. Sekarang, coba bayangin, gimana hal yang sama bisa jadi kebutuhan primer buat orang lain. Mungkin buat seorang pelajar di desa terpencil, internet itu adalah satu-satunya jendela buat belajar. Ini nunjukin kalau kebutuhan kita itu relatif banget, dan kelangkaan pada akhirnya membentuk hidup kita semua dengan cara yang sangat berbeda-beda.